Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan merenung dan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah, laut dan sungai. Sungai adalah air tawar yang mengalir, yang bermuara ke laut. Laut adalah air asin yang banyak yang menuju ke kepulauan dan membelahnya, membelah benua bahkan. Air asin tawar dan pahit. Semakin diminum, orang semakin haus. Air sungai tawar, sedap, sedikit diminum sudah dapat melegakan. Air asin atau laut walaupun banyak, tetapi dia tidak dapat menjadikan sungai menjadi asin. Air sungai walau sedikit, tetapi tidak juga dapat bercampur dengan air laut. Banyak penafsiran ilmiah yang diberikan oleh para pakar menyangkut ketidakmampuan percampuran itu. Salah satu di antaranya adalah bahwa kita menemukan air sungai walau sedikit, tapi dia berada di atas ketinggian air laut. Sehingga walaupun dia mengalir ke laut, karena dia sedikit, dia tidak dapat menjadikan tawar air laut. Sedangkan air asin atau laut, walaupun dia banyak, tapi dia berada di kerendahan sehingga dia tidak bisa mencapai air sungai. Saudara, dalam bahasa agama, sungai dan laut diibaratkan dengan mukmin dan kafir. Seorang mukmin diibaratkan dengan sungai. Sedikit yang kita peroleh dari anugerah Tuhan, kita merasa puas. Dan air laut diibaratkan dengan orang kafir. Kendati banyak, tetapi tidak pernah memuaskan. Air sungai diibaratkan dengan mukmin juga untuk menggambarkan bahwa ada nilai-nilai dalam diri seorang mukmin. Nilai-nilai itulah yang menghalangi dia untuk bercampur dengan orang-orang kafir. Betapapun dekatnya kehidupan seorang mukmin dengan masyarakat non-muslim, tetapi dia tidak pernah terpengaruh oleh ketawaran dari laut itu. Dia tidak pernah terpengaruh oleh nilai-nilai yang tidak sejalan dengan tuntunan agama. Karena ada pemisah itu tadi. Karena mukmin selalu berada di dalam ketinggian dan kafir yang diibaratkan dengan laut itu selalu berada di tempat yang rendah. Salah satu pemisahnya itu adalah salat. Karena itu Nabi bersabda, yang membedakan kita dengan orang kafir adalah salat. Salat adalah lambang hubungan baik manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu dari sekian pelajaran yang dapat ditarik dari laut dan sungai. Saudara, kita membutuhkan lautan. Banyak anugerah Allah yang terdapat dalam lautan. Para pakar dalam bidang spiritual mengibaratkan lautan itu sebagai contoh daripada kehidupan manusia di alam kita ini. Anda melihat lautan bagaikan tak bertepi. Lautan ada gelombang dan riaknya. Hati-hati dari gelombang dan riaknya. Anda harus memiliki biduk, perahu, agar Anda dapat terhindar dari gelombang dan riak-riaknya yang membahayakan.
Seorang yang beriman ketika berada di laut yang penuh gelombang itu dan berada walau di dalam perahu atau biduk, maka dia akan merasakan kekhawatiran disertai dengan harapan. Begitulah iman. Iman harus menjadikan seseorang selalu mengharap, tetapi dalam saat yang sama khawatir. Di saat ombak dan gelombang membahana, Anda memerlukan perahu. Dan ketika itu Anda melihat pulau harapan dan timbul pertanyaan dalam hati Anda. Bisakah saya sampai di pulau harapan itu? Khawatir tidak sampai, tapi dalam saat yang sama mengharap untuk sampai. Begitulah seharusnya iman di dalam hati seorang mukmin, takut tapi disertai oleh harapan. Itu pelajaran yang diangkat dari laut dan sungai. Semoga kita dapat memetiknya sebagai pelajaran.